Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang tentunya beda dari yang lain. Kali ini tim Splokan Channel akan membahas proses pembuatan tempe, karena tempe sendiri di Indonesia sangat familiar dan juga jenis makanan terpopuler. Ayo kita intro dulu. Dan untuk langkah yang pertama, kita memilih jenis kedelai. Kedelai ini adalah kedelai impor yang datang dari Amerika, atau biasanya tertera pada bungkusnya itu ada tulisan USA ya. Ini kedelai ini adalah kedelai yang baik sekali untuk dijadikan bahan untuk tempe. Nah, ini kedelai-kedelainya cukup besar, dan ayo kita bersihkan terlebih dahulu. Dengan cara kita bersihkan, ini kita rendam dulu menggunakan air. Setelah kita rendam menggunakan air, lalu kita saring. Kita tambahkan air terlebih dahulu, terus kita aduk agar biji kedelai yang tidak baik nanti akan mengambang, dan barangkali ada batang atau sisa-sisa kulit yang kurang baik, nanti kita saring agar kotoran maupun sisa-sisa batang, kulit, dan lain sebagainya, atau kedelai yang tidak baik nanti akan tersaring di sini. Nah, ini prosesnya seperti ini untuk membersihkan kedelai di tahap awal atau tahap pertama. Proses ini biasanya dilakukan setiap kali kedelai ini ketika mau direbus. Nah, ini hasilnya seperti ini ketika sudah kita saring ya, agak terlihat jernih. Dan untuk ukuran air ini, jika kedelainya dalam ukuran panci, ini kita penuh ya, berarti airnya itu penuh dan kedelainya itu setengah panci saja. Prosesnya juga sama, kita aduk terlebih dahulu lalu kita saring. Untuk proses ini agar benar-benar higienis, makanya kita bersihkan agar proses pembuatan tempe jadi tidak kotor ya, dan tempenya itu bersih, dan proses pembuatannya juga nanti akan lebih mudah, dan ketika kita kemas itu terlihat tempenya itu bersih dan tidak ada sisa-sisa atau tempe atau kedelai yang busuk atau yang terlalu kotor. Makanya kita saring dan kita bersihkan. Nah, ketika sudah kita saring, kita nyalakan kompor dan kita rebus itu minimal 1 jam dan maksimalnya 1,5 jam. Ini untuk perebusan agar tempe-tempe ini atau kedelai ini matang.
Nah, kita rebus. Nah, ketika sudah mengeluarkan busa dengan ciri-ciri seperti ini, busanya kita ambil terlebih dahulu agar aroma dan cita rasa tempenya itu agak aromanya itu wangi dan sedap kayak gitu. Jadi tidak terlihat kusam ya. Makanya kita seperti ini aja, ini kita ambil busa-busa ini agar tidak terganggu dalam proses pembuatan. Nah, setelah 1,5 jam ini hasilnya seperti ini. Airnya itu sudah benar-benar habis dan tempenya itu mengembang, kedelainya itu mengembang, jadinya seperti ini nih ya. Jadi kita dicicipi atau dimakan juga sudah enak. Setelah itu kita matikan kompor ya, kita matikan kompor saja dan kita rendam kembali ya. Kita rendam kembali, ini kurang lebihnya itu 1 kali 24 jam. Nah, kita ini sekitar 20 kilo. Nah, ini proses yang sangat penting, ini mengambil sisa rendaman air kemarin ya. Ini sangat penting sekali, proses ini mengambil sisa rendaman kemarin, kita tambahkan dan terus kita penuhi dengan air jernih ya, atau air murni. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, kita proses perendaman ini 1 kali 24 jam. Nah, setelah 1 kali 24 jam ini hasilnya seperti ini ya. Jadi aromanya sudah agak sedikit asam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita sudah melalui proses perendaman, ini hasilnya seperti ini. Kedelainya ini bersih dan terlihat besar. Dan untuk proses selanjutnya yaitu proses pemecahan kedelai dan sekaligus kita bersihkan. Jadi setelah kita melalui proses perendaman, langkah berikutnya kita pecahkan kedelai-kedelai ini agar terpecah menjadi 2 dan sekaligus kita cuci dan agar kulit dari kedelai ini pecah ya. Nah, kita langkahnya seperti ini. Kita cuci agar aroma asamnya itu hilang ya. Ini hasil rendamannya, airnya cukup putih ya, itu yang di bawah putih sekali. Memang proses pembuatan tempe step demi stepnya harus benar-benar paham. Nah, sebelum kita melangkah penyucian atau pemecahan, kakinya kita bersihkan dulu agar higienis ya, intinya higienis, dan kakinya kita bungkus menggunakan plastik. Ini untuk menghindari agar kedelai-kedelai ini terbuat atau prosesnya ini benar-benar higienis. Setelah kakinya sudah kita bungkus menggunakan plastik, nah kita pecahkan kedelai-kedelai ini menggunakan kaki, kita ijak-ijak seperti ini ya, agar kulitnya ini terkelupas. Terus nomor 2-nya agar kedelai yang 1 butir ini terpecah menjadi 2. Memang prosesnya harus seperti ini. Dan ini secara manual, dan ada juga yang modern bisa juga menggunakan mesin dan lain sebagainya. Tapi bagi pencinta memang enaknya menggunakan
seperti ini, manual ya, tidak usah menggunakan mesin. Justru buang-buang biaya dan cita rasanya juga beda menggunakan manual dan menggunakan mesin. Nah, ini proses seperti ini harus benar-benar, intinya kedelainya harus kulitnya pecah dan terbelah menjadi dua dari butiran kedelai ini. Nah, ini proses ini berulang-ulang agar benar-benar kedelai ini bersih, pecah, dan untuk menghasilkan yang cukup baik harus benar-benar bersih dan banyak air ya. Nah, ini setelah prosesnya sudah kita pecahkan dan hasilnya seperti ini. Jadi butirannya sudah benar-benar pecah ya, dan kulitnya ini sudah memisah. Ini seperti ini. Ini sangat penting sekali bagi pemula, bagi teman-teman Splokan Channel barangkali mau membuka peluang usaha. Ini saya rekomendasikan, sangat tepat sekali. Dan tolong tonton video ini, jangan di skip-skip biar nanti Anda proses pembuatan tempenya cukup jelas dan paham. Dan setelah itu kita cuci kembali agar benar-benar tetesan dari kedelai-kedelai yang sudah dipecahkan ini, agar keluarnya ini jernih ya airnya. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah proses penyucian atau pemecahan kedelai, langkah berikutnya kita tiriskan. Tiriskan juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Ini proses penirisan. Jadi proses penirisan juga terlalu penting. Ini juga penting ya. Karena jika kekurangan air, nanti ragi tempe akan lambat untuk proses pengeluaran jamur. Jadi perbandingannya harus benar-benar sedang ya. Jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Nah, kita tiriskan seperti ini kurang lebih 1,5 jam. Setelah proses penirisan 1,5 jam, terus langkah berikutnya kita proses pencampuran ragi. Proses pencampuran ragi juga sangat penting, makanya kita harus benar-benar pahami. Nah, setelah proses penirisan, kita proses pencampuran ragi. Ini ragi tempe dengan merek Ra Prima ya. Ini kisaran harga 12.000 sampai 15.000. Lah, untuk perbandingan ragi yang 20 kilo berarti membutuhkan 7 sampai 8 sendok tergantung cuaca. Jika cuacanya panas berarti 7 sendok. Jika cuacanya dingin sekitar 8 sendok. Nah, ini untuk ukurannya ya. Kalau 1 sendok itu berapa gram, tinggal kita mengalihkan saja. Nah, proses pemberian ragi pun bertahap. Jangan langsung 8 sendok atau 7 sendok, tapi bertahap. 2 sendok kita aduk, 2 sendok kita aduk agar benar-benar merata. Nah, ini sangat penting sekali ya, proses pembuatan tempe step demi step. Setelah kita taburkan dan kita ratakan kembali, diaduk-aduk seperti ini ya. Kita balik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas agar benar-benar merata.
Jadi jika ragi tempenya ini benar-benar merata, jadi proses pengungkepan 1 malam juga nanti juga hasilnya juga akan maksimal, akan bagus, menghasilkan tempe-tempe yang berkualitas, rasanya enak, dan tempenya ini juga kuat tahan lama. Perlu diingat kembali ya, ukuran yang 20 kilo itu perbandingannya antara 7-8 sendok. Ya, ini prosesnya harus benar-benar diamati. Dan silakan untuk membangun channel ini, silakan tekan subscribe agar kami selalu memberikan inovasi video-video terbaru untuk menjadikan inspirasi teman Splokan Channel. Dan bila mana informasi ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media Anda. Bisa juga dibagikan lewat Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa like dan komen. Silahkan berkomentar. Bagi Anda yang mau buka peluang usaha, khususnya membuat tempe yang belum jelas, silahkan komentar saja, nanti saya akan balas. Nah, ini proses pengadukan antara kedelai dan ragi. Memang perbandingannya proses pembuatan tempe dari air, ragi, perebusan memang harus balance atau seimbang. Ya, jadi kadar airnya ada, unsur panasnya dari ragi juga ada, terus tempenya atau kedelainya ini proses perebusannya harus benar-benar matang. Memang prosesnya cukup lama, proses pembuatan tempe step demi step ini memang cukup lama, akan tetapi hasilnya juga nanti akan maksimal dan menghasilkan tempe-tempe yang enak dan awet tahan lama. Proses berikutnya adalah proses packing atau pengepakan, ini bagian terakhir. Dan sebelum kita bungkus ya, sebelum kita packing, plastik-plastik ini kita lubangi terlebih dahulu menggunakan peniti atau menggunakan biting dan lain sebagainya. Intinya agar mengeluarkan unsur udara. Nah, ini dilubangi seperti ini nih ya. Ini dilubangi terlebih dahulu. Nah, setelah proses pemakingan seperti ini, lah proses berikutnya adalah pengepakan. Nah, kita dipak-pak ya sesuai model. Bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan daun dan lain sebagainya. Nah, ini ketika sudah pak atau kita model panjang, model kotak. Nah, langkah berikutnya kita proses pengungkepan, dalam arti ini berarti 1 kali 24 jam. Ini nanti prosesnya sudah menjadi tempe. Ini banyaknya. Ya, ini yang di bawah sudah jadi ya. Tempenya begitu kenyal, begitu empuk. Nah, ini yang nanti pagi kita jual, ini hasilnya seperti ini. Ini setengah jadi ya. Kalau ini proses yang baru kita buat. Demikian tutorial cara membuat tempe. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.